Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini teman-teman, kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading minggu depan, hari Senin sampai dengan hari Rabu. Hari Senin itu tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022. Perkiraan dari kami buat tujuan trading selama 3 hari. Di video ini ada 4 macam saham yang akan kita bahas dan kita ulas. Kami sudah memfilter dari kurang lebih 700 perusahaan yang ada di pasar modal. Kita filter di video ini, kita pilih ada 4 macam saham pilihan dari kami Saham TV Indonesia. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita bahas sahamnya. Yang pertama pilihan kita adalah BIRD PT Bluebird Tbk. Untuk Bluebird ini perkiraan pertahanan masih sangat bagus teman-teman. Harganya ditutup dengan harga 1490, naiknya plus 115 basis poin plus 8,36%. Kita tarik ke bawah layarnya, kita bahas untuk BIRD Bluebird ini, kita bahas dengan stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan sudah mulai bagus, RSI-nya pertahanan juga mulai bagus, MACD-nya sangat bagus. Diperkirakan untuk Bluebird dari 3 indikator pertahanan sudah bagus, diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik lagi. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh saham Bluebird ini diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kita perbesar, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick pertahanan bagus, candlenya sudah melekat menempel di upband, diperkirakan pertahanan semakin kuat. Secara middle band pertahanan juga bagus, candlenya sudah mulai secara pelan-pelan di atasnya middle band. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 15, EMA 15 pertahanan kuat, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan juga mulai menuju bagus. Kami memperkirakan teman-teman untuk saham dengan kode emiten Bluebird ini atau BIRD ini, kalian bisa membeli bertahap dan menawar. Kalian bisa menawar untuk saham BIRD, bisa menawar di harga 1400 sampai dengan 1470. Di harga 1400 sampai dengan 1470 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham dengan kode emiten BIRD. Kalau teman-teman perkiraan dari Saham TV Indonesia ternyata berbeda dengan Mr. Market, kalau sampai BIRD ini turun di bawahnya 1400, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena sangat berbahaya untuk BIRD ini kalau sampai turun di bawahnya 1400 ke bawah. Tentu sebagai trader harian kita bisa membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan BIRD dari data-data dan indikator yang kita bahas ini tadi, diperkirakan pertahanan BIRD masih sangat bagus dan masih sangat kuat, diperkirakan masih memiliki kecenderungan arah naik buat tujuan trading harian. Kode jualan BIRD kami perkirakan dari Saham TV Indonesia, dari harga-harga ini diperkirakan ring jarak harganya kode jualan BIRD yaitu berada di 1590 sampai dengan 1630. Harga 1590 sampai dengan 1630 itu adalah target kode jualan untuk saham BIRD perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, untuk BIRD sudah kita sebutkan target-targetnya. Kita lanjut lagi rekomendasi yang kedua buat tujuan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022. Pilihan yang kedua dari Saham TV Indonesia adalah Dimas PT Pura Delta Lestari Tbk. Untuk saham Dimas, hari ini tadi ditutup dengan harga 182, naiknya plus 13 basis poin plus 7,69%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI pertahanan kuat, MACD pertahanan bagus. Untuk Dimas perkiraan dari kami berdasarkan MACD, RSI dan stokastik pertahanan masih sangat bagus. Diperkirakan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik lagi.
Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya untuk saham Dimas. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh saham Dimas ini pertahanan masih kuat buat tujuan trading harian. Kecenderungan arah turun juga sudah terpatahkan kedua kalinya, diperkirakan pertahanan semakin bagus untuk Dimas. Kita perbesar biar kelihatan candlestick harga sahamnya dan indikatornya. Secara candlestick Dimas pertahanan bagus, candlenya sudah melekat menempel di A-band, secara middle band pertahanan masih sangat kuat, candlenya sudah di atasnya middle band. SMA 5, EMA 5 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan masih sangat kuat. Dari saham TP Indonesia memperkirakan untuk saham dengan kode emiten DMAS atau Dimas, kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja teman-teman. Yaitu area membeli bertahap dan menawar untuk Dimas yaitu berada di 175 sampai dengan 180. Di ring harga jarak 175 sampai dengan 180 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten Dimas. Kalau teman-teman sampai saham Dimas ini turun di bawahnya 175, berarti kita bisa membatasi kerugian karena sangat berbahaya untuk Dimas kalau sampai turun di harga 175 ke bawah, sehingga kita bisa meminimalisir kerugian dengan cara membatasi kerugian. Kode jualan atau target jualan untuk saham dengan kode emiten Dimas dari basis-basis data dan indikator yang saya gunakan untuk menentukan pergerakan harga saham Dimas. Dari saham TP Indonesia memperkirakan kode jualan Dimas yaitu berada di 190 sampai dengan 195. Di ring harga jarak antara 190 sampai dengan 195 itu adalah target kode jualan untuk saham dengan kode emiten DMAS. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi yang ketiga, pilihan dari saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Senin sampai dengan hari Rabu. Hari Senin tanggal 31 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022, yaitu trading harian. Diperkirakan yang ketiga pilihan kita adalah KBLM PT KB Lindo Murni Tbk. Untuk KBLM hari ini tadi ditutup dengan harga 266, naiknya plus 20 basis poin plus 8,13%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan bagus, RSI pertahanan bagus, MACD pertahanan juga masih sangat kuat. Dari tiga indikator untuk KBLM diperkirakan pertahanan masih sangat bagus dan secara harian masih memiliki kecenderungan arah naik. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh untuk KBLM pertahanan masih sangat kuat. Kita perbesar layarnya biar kelihatan candlestick, harga saham dan indikatornya. Secara candlestick KBLM tadi ada penjualan sedikit, ada jarum di atas sedikit, itu artinya ada penjualan, tetapi pertahanan masih lebih dominan kuat. Diperkirakan pembeli masih lebih dominan daripada penjualnya buat tujuan trading harian untuk KBLM. SMA 5, EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15, EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35, EMA 35 pertahanan bagus, SMA 90, EMA 90 pertahanan mulai menuju bagus. Secara Bollinger Band dan middle band pertahanan masih kuat. Kami memperkirakan teman-teman untuk saham KBLM kalian bisa membeli bertahap dan menawar saja. Area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk KBLM yaitu 262 sampai dengan 255. Di harga 255 sampai dengan 262 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten KBLM. Kalau teman-teman buat tujuan trading harian KBLM ini sampai turun di bawahnya 255, tentu kalian bisa membatasi kerugian. Karena diperkirakan dari saham TP Indonesia buat tujuan trading harian kalau KBLM turun di 255 ke bawah itu sangat berbahaya dan tentu kita bisa membatasi kerugian dengan cara menjual di 255 ke bawah. Target atau kode jualan untuk KBLM dari indikator dan basis-basis data yang kita miliki
Pergerakan KBLM diperkirakan kode jualannya buat tujuan trading harian yaitu 288 sampai dengan 290. Harga 288 sampai dengan 290 itu adalah target kode jualan untuk saham dengan kode emiten KBLM perkiraan dari kami. Rekomendasi selanjutnya teman-teman yang terakhir atau yang keempat, pilihan dari saham TV Indonesia buat tujuan trading minggu depan hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 2 November 2022. Pilihan dari saham TV Indonesia yang terakhir adalah saham dengan kode emiten WH, PT WH Transportasi Indonesia Tbk. Untuk saham WH pada hari ini, pada hari Jumat ditutup dengan harga 109 plus 3 basis poin plus 2,83%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan masih bagus, RSI pertahanan bagus, MACD pertahanan masih kuat. Dari ketiga indikator untuk WH diperkirakan pertahanan masih sangat bagus. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah turun WH ini belum terpatahkan. Pertahanan WH ini untuk jangka panjang masih sangat lemah, masih memiliki kecenderungan arah turun, sehingga jangan disimpan lama-lama, kita gunakan untuk harian saja untuk data sementara ini. Nanti kalau ada datanya berubah, kecenderungan arah turunnya sudah terpatahkan sangat kuat, bisa disimpan untuk lama-lama. Kita perbesar teman-teman layarnya. Secara candlestick WH secara harian pertahanan bagus, SMA 5, MA5 pertahanan kuat, SMA 15, MA15 pertahanan bagus, SMA 35, MA35 pertahanan bagus, SMA 90, MA90 buat kode jualannya. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga sudah mulai bagus untuk saham WH. Untuk area membeli dan bertahap untuk saham WH kalian bisa menawar di harga 105 sampai dengan 108. Harga 105 sampai dengan 108 itu adalah area koleksi membeli bertahap untuk saham WH perkiraan dari kami saham TV Indonesia. Kalau teman-teman saham WH sampai turun di 105 ke bawah, tentu kalian bisa membatasi kerugian karena sangat berbahaya bagi yang tujuan trading harian kalau sampai WH turun di 105 ke bawah. Kode jualan, target jualan saham WH kami perkirakan dari saham TV Indonesia yaitu berada di 120 sampai dengan 123. Di ring harga jarak 120 sampai dengan 123 itu adalah target kode jualan buat tujuan trading harian untuk saham dengan kode emiten WEHA. Begitu saja teman-teman dari kami saham TV Indonesia telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan sebagai petunjuk atau clue ini kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil kembali keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah yang diberikan prospek dari saham TV Indonesia ini sahamnya cocok dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama, silahkan ikutan numpang beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Selalu saya ingatkan, biasakan untuk membeli bertahap dan menawar, karena itu tujuannya untuk meminimalisir kerugian dan mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena hari esok itu misteri, tidak ada yang tahu hari esok dengan pasti. Bahkan 5 menit ke depan kita secara pasti itu tidak ada yang tahu, sehingga kita bisa meminimalisir kerugian atau mengantisipasinya dengan cara-cara yang sudah saya bagikan dengan target-target dan membeli bertahap dan menawar. Begitu saja teman-teman dari kami saham TV Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam saham TV Indonesia.